Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran protista mirip tumbuhan. Ini adalah lanjutan dari protista mirip hewan ya. Kita mulai sama-sama. Protista mirip tumbuhan. Kamu perhatikan gambar berikut ini. Itu ada gambar seperti batang pohon, kemudian ada gambar seperti lampu, kemudian ada gambar seperti tanpa bentuk. Ini sudah pernah kita pelajari. Nah, gambar apa yang ditunjukkan oleh ketiga gambar di atas? Nah, yang pertama ini merupakan protista mirip tumbuhan. Nama lainnya adalah alga. Sementara ini juga disebut juga protista mirip jamur. Dan terakhir yang punya kaki adalah protista mirip hewan yang disebut dengan amuba. Oke, kita akan lanjutkan ke protista mirip tumbuhan. Oke. Protista mirip tumbuhan atau alga sering kita sebut dengan ganggang. Ciri-cirinya adalah sudah punya selaput membran inti atau eukariotik. Kemudian tubuhnya tersusun atas satu sel dan dapat melakukan fotosintesis karena dia punya zat warna hijau, kemudian dia bersifat autotrof, bisa memasak makanannya sendiri. Kita lihat lagi slide berikutnya. Klasifikasi dari alga ada banyak. Yang pertama ada alga emas atau Chrysophyta, ada alga hijau atau Chlorophyta, ada Bacillariophyta, Pyrophyta, Phaeophyta itu alga coklat, Rhodophyta alga merah, dan Euglenophyta. Jadi, pengelompokan alga ini berdasarkan pigmen warna yang terdapat di badannya. Misalnya kalau pigmen warnanya ada warna emasnya disebut juga Chrysophyta dan seterusnya, gitu ya. Kemudian kita lihat slide berikutnya. Ciri umum dari filum Chlorophyta, yang pertama alga hijau dulu. Dia mengandung warna hijau atau kloroplas. Kemudian tempat menyimpan cadangan makanannya ada disebut juga dengan pirenoid. Lalu reproduksinya dengan cara fragmentasi atau dari potongan-potongan tubuhnya dia bisa membentuk ganggang hijau yang baru. Kemudian reproduksi seksualnya dengan cara kawin konjugasi. Dan dia adanya di tempat-tempat yang berair atau yang lembab. Kita lihat gambar-gambarnya. Kalau alga hijau, yang pertama contohnya ada chlorella, bentuknya seperti ini ya. Kemudian ada Chlamydomonas, bentuknya bulat, ada flagelnya di atas 2, ini bisa berenang. Kemudian ada Spirogyra, ini bentuknya seperti spiral-spiral tapi bentuk batang, dan Chara. Dah. Kemudian kita masuk ke yang kedua, ada alga emas atau Chrysophyta. Kalau alga emas, pigmen warnanya kuning keemasan atau disebut juga fukosantin. Dia juga punya tempat penyimpanan cadangan makanan yang disebut juga dengan pirenoid. Lalu hidupnya ada di air laut dan air tawar. Dan dia tidak punya dinding sel beberapa di antaranya, sehingga dapat bergerak seperti amuba atau seperti hewan. Contohnya seperti ini ya, Vaucheria. Kita lihat lagi slide berikutnya. Ada filum ganggang coklat. Ganggang coklat memiliki pigmen warna fukosantin, klorofil A dan C, karoten, dan xanthofil. Cadangan makanannya berupa minyak laminarin dan tubuhnya terdapat mirip seperti tumbuhan tingkat tinggi, berarti dia mirip seperti tumbuhan. Dan dia juga ada gelembung-gelembung udaranya sebagai alat
pengapungnya. Reproduksi tidak kawinnya dengan cara potongan-potongan tubuhnya bisa membentuk individu baru. Kemudian reproduksi seksualnya dengan cara kawin atau disebut juga isogami. Ciri-ciri ataupun struktur spesiesnya seperti ini. Contoh filumnya. Contoh ganggang coklat ada fucus, bentuknya seperti ini nih, daun-daunan, seperti daun ya. Kemudian ada sargassum, ada turbinaria, seperti ini gambarnya. Persis mirip seperti tumbuhan tingkat tinggi. Kemudian yang keempat, ada rhodophyta. Rhodophyta ini alga merah. Pigmen dominannya adalah phycoerythrin. Umumnya hidup di laut, talusnya terdiri dari satu sel berbentuk benang dan terjadi pergiliran keturunan. Contohnya ada Gelidium, Eucema, dan Chondrus. Warna-warnanya lihat, warnanya seperti warna merah. Yang berikutnya yang kelima ada filum Euglenophyta. Bersifat autotrof, bersel satu, kemudian warnanya hijau terang, tidak punya dinding sel sehingga persis seperti hewan, punya bintik mata atau stigma, dan bisa melakukan pertukaran air karena punya vakuola kontraktil. Kalau kamu lihat gambar ini, kamu pasti ingat ini persis seperti hewan pada protozoa kelas dari flagellata. Ya kan? Contohnya adalah Euglena viridis. Makanya sudah pernah Ibu katakan di pertemuan sebelumnya, protozoa kelas flagellata, contohnya Euglena viridis, dapat dikelompokkan menjadi alga dan protozoa. Jadi bisa dua tempat dia, dua kelompok. Dikatakan tumbuhan karena dia punya kloroplas, dikatakan dia hewan karena punya flagella. Sekarang kita lanjut. Ciri-ciri umum yang berikutnya dari Pyrophyta. Pyrophyta ini nama lainnya adalah Dinoflagellata. Pigmen warnanya adalah karotenoid, punya kloroplas, bersifat autotrof, reproduksinya secara aseksual dengan membelah diri, dan sering menyebabkan fenomena pasang merah atau red tide. Jadi kalau pernah melihat laut itu seperti warna merah, berarti si Dinoflagellata atau Pyrophyta ini sangat banyak di lautan itu, mengakibatkan warna laut menjadi warna merah. Kemudian ada Bacillariophyta, bentuknya seperti batang, basil, atau nama lainnya diatom. Dia bersel satu, mengandung kloroplas, dan struktur badannya ada bagian dasar yaitu hipoteka dan bagian penutup yaitu epiteka. Tersusun atas silikat, bagian luarnya keras berarti. Adanya di kolam, danau, dan sawah atau air-air yang seperti tambak. Reproduksi aseksualnya dengan cara pembelahan diri, sementara reproduksi seksualnya dengan kawin atau konjugasi. Manfaat alga, kita lihat ya, manfaat alga ini apa saja. Yang pertama, kalau alga hijau berperan sebagai produsen, penyedia energi terbesar di ekosistem. Kemudian bisa dijadikan bahan makanan. Alga coklat untuk dijadikan industri asam alginat. Alga coklat juga sumber iodium dan kalium. Kalau alga merah untuk membuat agar-agar, dan sisa diatom atau Bacillariophyta tadi kalau mati itu akan dijadikan bahan penggosok. Jadi bisa kita makan juga sebagai pengganti iodium, kalium, kemudian pengganti protein jika dalam bentuk agar-agar atau dalam bentuk obat-obatan.
Kemudian ada protista mirip jamur ya, ini sedikit saja nih. Protista mirip jamur bersifat heterotrof dan hidup di tempat yang lembab, berarti dia mirip jamur. Pengelompokannya ada dua, ada Myxomycota atau jamur lendir dan Oomycota jamur air. Dikatakan dia jamur lendir, ya persis badannya seperti lendir, mempunyai fase somatik yang disebut plasmodium. Dia biasanya tinggalnya di tempat-tempat sampah, serasah daun yang lembab di hutan. Reproduksi aseksualnya bersifat seperti amuba, berarti dia bisa membelah diri. Reproduksi seksualnya seperti jamur, berarti dia bisa kawin. Kalau Oomycota atau jamur air, tubuhnya tersusun atas benang-benang hifa, mirip jamur dan hidupnya di air. Hampir sama persis dengan jamur lendir, cuma kalau jamur air bentuknya seperti lebih ke air, bentuknya seperti air asli tanpa bentuk gitu ya. Oke, ini latihan soal. Kita lewati, mudah-mudahan kamu bisa membacanya sendiri. Misalnya, alga tidak termasuk ke dalam tumbuhan tingkat tinggi karena tidak mempunyai batang, akar, dan daun. Atau dinamakan, berarti yang tidak mempunyai akar, batang, dan daun berarti talus jawabannya. Kemudian, berdasarkan uraian di atas, merupakan ciri kelompok alga apa nih? Dominannya fukosantin. Ayo, silakan dicari jawabannya. Kemudian, gambar alga di atas atau di samping mengandung pigmen berwarna merah. Yang disebut pigmen warna merahnya apa? Phycoerythrin. Jawabannya. Kemudian, usaha manusia untuk mencari sumber makanan alternatif baru, kita menggunakan chlorella karena memiliki protein yang tinggi. Chlorella ini masuk ke dalam golongan alga apa? Alga hijau. Jadi jawabannya bola, chlorophyta. Alga yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan agar-agar. Agar-agar itu bisa kita pakai Euchema spinosum. Kemudian, ciri-ciri protista mirip jamur kecuali. Kalau ini jawabannya prokaryotik, karena protista itu termasuk ke dalam eukaryotik. Gitu ya, yang prokaryotik hanya bakteri dan ganggang hijau biru. Terakhir, jamur lendir dikatakan mirip hewan selama sebagian hidupnya karena jawabannya apa? Bergerak dan menelan mangsanya, persis seperti amuba. Jawabannya ayam. Oke, terima kasih. Selesai sudah pembahasan protista mirip tumbuhan atau alga. Sampai jumpa lagi minggu depan untuk membahas soal-soal protozoa, alga, ataupun protista mirip jamur. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu.